Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Pengawas selaku Binaan Sekolah Dasar di Kecamatan Denpasar Timur dan Bapak Ibu yang banggakan dan yang terbaik. Sebelum lanjut kepada apa yang kita akan bahas lebih baik atau lebih baik, kita akan memperkenalkan apa yang menjadi profil sekolah kita hari ini. Yaitu sekolah kita adalah SD Negeri 4 Ternate, ya, dengan statistik 10120901047 dengan NPSN yaitu 501033471, yaitu dengan alamat di Jalan Siulan nomor 112 bertempat di Banjartundung, Penampilan Lenturi, yaitu Kecamatan Denpasar Timur, yaitu Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan kode pos 80238 dengan kontak nomor telepon 0361 4701 850. Ya, dengan email Ibu sudah tahu semua, dengan status negeri. Pada tahun 2016 sekolah kita diakreditasi yaitu dengan nilai B. Ya. Lanjut surat dari SK pendirian, yaitu SK Gubernur tahun berdirinya yaitu tanggal 21 Juli 1980. Pada saat ini sekolah kita sudah berumur 45 tahun, yaitu luas tanah kurang lebih 2000 meter persegi, yaitu dengan kegiatan pembelajaran pagi dan siang. Lanjut, apa maksud dan tujuan di dalam presentasi ini? Yang pertama yang dihormati Bapak Pengawas, yaitu dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan. Yang kedua, tujuannya dipandang perlu untuk mempresentasikan visi misi sekolah dan prioritas kebutuhan satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Berarti setiap satuan pendidikan perlu memiliki suatu visi agar apa yang dicita-citakan bisa menjadi terwujud. Pengertian visi adalah merupakan cita-cita, gambaran umum masa depan yang ingin dicapai, sehingga visi itu menjadi arahan dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Karena untuk mewujudkan visi ini, itu makanya sekolah membuat suatu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, disinilah kita akan mengukur apakah mampu visi itu terwujud melalui misi, yaitu merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Berarti ini adalah bagaimana sekolah, satuan pendidikan yang didukung oleh guru, kepala sekolah, dan warga sekolah agar visi, cita-cita yang akan digambarkan atau diprogramkan atau yang ingin dicapai oleh sekolah itu bisa terwujud. Apakah melalui jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Perlu langkah yang strategis. Ya, perlu langkah yang strategis. Nah, dilihat juga apa potensi daripada yang dimiliki oleh
sekolah atau satuan pendidik itu. Nah, menyusun visi ini harus melihat potensi, ya, potensi yang ada pada sekolah itu supaya nanti di dalam melangkah atau melaksanakan melalui visi itu bisa cepat tercapai. Nah, sekarang apa itu visi misi sekolah? Visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Ya, ibaratkan dia itu adalah sebagai perahu harus memiliki nahkoda. Ya, harus memiliki nahkoda supaya perahu itu bisa berjalan dengan bagus, tepat, cepat mengenai sasaran. Visi sekolah merupakan gambaran ideal di masa depan yang ingin dicapai. Kenapa ideal yang ingin dicapai? Untuk menyusun visi misi suatu satuan pendidikan harus melihat potensi yang ada di sekolah bersangkutan, tidak asal. Makanya perlu kita mengkaji ulang apabila kita ingin mereview atau mengubah visi misi supaya sesuai dengan tuntutan. Ya. Misi sekolah merupakan langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Ya. Visi itu tidak mutlak. Visi itu adalah fleksibel atau visioner. Ini lanjut. Nah, saya ingin juga bertanya sekarang, menurut Bapak atau Ibu, bagaimanakah bila suatu satuan pendidikan atau sekolah tidak memiliki visi misi? Ya. Bagaimana suatu sekolah tidak memiliki visi misi? Bagaimana? Ayo, Bunda. Terima kasih. Jika sekolah tidak memiliki visi misi, mungkin tidak sekolah itu tidak akan memiliki arah yang jelas tentang tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kemudian guru dan siswa juga tidak memahami apa yang diharapkan, apa yang ingin dicapai oleh sekolah itu. Itu aja. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Usianina Pratika. Atau mungkin ada? Mungkin? Ya. Benar sekali. Seperti apa yang katakan tadi, apabila sekolah tidak memiliki visi misi, ibaratkan kapal tanpa nahkoda, ibaratkan layang-layangan tidak memiliki, iya, tidak ada anginnya. Tuh, ya, layang-layangan putus. Tuh. Ya, benar. Apabila sekolah tidak memiliki visi misi, maka arah dari apa yang akan dilakukan di sekolah, di satuan pendidikan itu tidak akan stabil, tidak akan jelas, ya tidak terarah. Itu perlu kita, sama seperti kita baru sekolah itu, apa cita-cita kita sudah memiliki gambaran masa depan, sehingga strategi misi kita apa? Enak. Itu bagus sekali ya. Berarti sekolah itu harus atau tidak harus memiliki visi? Harus. Iya. Sekarang pentingnya visi misi sekolah. Satuan pendidikan harus memiliki visi dan misi yang jelas. Jika tidak akan berdampak pada keadaan yang tidak dapat dikontrol
serta tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai masa depan. Berarti kadang misalnya kita ingin anak-anak suka suatu kegiatan satu, terus itu aja tanpa melihat yang lain. Enak, berarti tidak terkontrol. Berarti tidak memiliki apa? Gambaran yang jelas. Visi ini adalah sebagai pegangan, pedoman dalam melakukan, dalam menjalankan satuan pendidikan ini. Sekolah tanpa visi misi ibarat layangan putus tanpa kendali. Arah dan tujuan visi dan misi yang jelas akan mempermudah semua warga sekolah mewujudkan cita-cita. Benar apa tidak? Benar. Ya. Nanti untuk jangka panjang KPK sudah ada, tetapi dalam penyusunan visi-visi apa yang dikatakan oleh Bunda Yu tadi benar ya. Itu ada jangka panjang untuk melihat gambarannya. Ada jangka pendeknya seberapa sudah visi itu terlaksana. Yaitu jangka menengahnya, yaitu bagaimana berkelanjutannya. Yang paling tidak visi misi itu sudah berumur 4 tahun. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan dan zaman, perlu diadakan suatu perubahan. Tidak harus karena pengawasnya atau kepala sekolahnya yang membuat harus ini, tidak. Harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tidak boleh saklek gitu. Kalau misalnya bagaimana menyusun visi misi, harus fleksibel, harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman, harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa gitu. Ya, walaupun misalnya ada kendala atau ada yang menghambat, harus kita memiliki suatu solusi gitu. Ya, nah, jangan menabrak. Karena materi di sini visi saya harus begini, tidak sesuai dengan bakat minat murid, itu tidak akan nanti terwujud. Disesuaikan dengan apa yang menjadi kekuatan kita di sini, apa yang menjadi ciri khas kita di sini, apa yang menjadi branding kita di sini, itu yang kita akan angkat sehingga visi itu bisa terwujud dengan baik, sehingga baik kepala sekolah, baik guru maupun siswa dengan enjoy, dengan senang melaksanakan kegiatan program yang telah kita rencanakan. Bisa nggih? Oke, bisa? Bisa. Perlu es breaking dulu niki? Perlu es breaking nggih? Oke, coba es breakingnya apa ini? Coba berdiri dulu deh, berdiri dulu, aduh, supaya badannya tidak ini. Yang punya sama mungkin sama biasanya, tetapi tekniknya beda. Ya, Marina menari ya. Kalau Marinanya saya ini, Marinanya ke sini, menarinya ke sini, dan di atas gedung ke sini, di bawah gedung ke sini. Oke. Nah, pentingnya visi misi sekolah apa? Yang pertama, mengarahkan, memberi arahan yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan. Mengarahkan, memberi arah supaya apa yang ingin kita capai, apa yang ingin, gambaran yang kita sudah torehkan itu bisa terlaksana. Lanjut, meningkatkan dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi untuk mewujudkan visi. Lanjut, apa saja yang menjadi komponen visi misi sekolah? Yang pertama,
tujuan yang strategis. Tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Lanjut yang kedua, memiliki nilai komponen kedua, nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah sebaiknya mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat, yaitu kalau pada kurikulum Merdeka ada P5. Nah, sekarang kita masuk ke dalam 8 dimensi kelulusan. Lanjut yang ketiga, ada keunikan. Ini tadi sudah kita berulang-ulang untuk sekolah kita ya. Komponen di keunikan itu adalah visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dari lembaga yang lain. Lanjut. Untuk mencapai visi misi, apa-apa langkah yang kita harus lakukan? Analisis, mengidentifikasi kebutuhan, kondisi, dan tantangan. Pada umumnya pasti analisis SWOT. Ya, yang pertama rate, weakness, opportunity, dan threat. Yang kedua, merumuskan cita-cita. Merumuskan cita-cita yang menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. Sudah tadi banyak lebar ya. Itu untuk mencapai 5 tahun ke depan, mampukah kita? Itu lihat kondisi sekolah kita. Lanjut yang berikutnya. Setelah tadi kita menyusun, membuat langkah-langkah, nah, mengadakan suatu perjalanan panjang selama 4 tahun ini sesuai dengan kondisi dan keadaan zaman, dan hasil review kurikulum kita, kesepakatan kita semua di Satuan Pendidikan SD 4 Ternate, maka terwujudlah sebuah kata-kata yang tersusun menjadi suatu kalimat yang terbentuk menjadi visi sekolah kita di SD 4 Ternate, yaitu terwujudnya warga sekolah yang cerdas dan adaptif, berlandaskan. Nah, ini indikator daripada visi kita. Yang ketiga itu indikator visi, terwujudnya warga sekolah yang cerdas secara spiritual, emosional, dan intelektual. Yang kedua, terwujudnya warga sekolah yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan baik dalam pembelajaran maupun lingkungan. Ketiga, terwujudnya warga sekolah yang dapat bekerja sama dengan teman, menghargai perbedaan, dan berani mencoba yang baru atau hal baru. Yang keempat, terwujudnya warga sekolah terbuka terhadap perkembangan teknologi dan metode belajar yang baru. Artinya mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang sudah digunakan blended learning, apa digunakan KKA. Lanjut. Yang kelima, terwujudnya warga sekolah yang berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan filosofi Bali, yaitu Trihita Karana, yang menekankan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan alam, yang dijadikan dasar hidup seimbang di sekolah. Jelas ya? Lanjut? Lanjut di misi SD Negeri 4 Ternate. Itu tadi indikatornya. Sekarang misinya apa? Apa langkah apa yang kita laksanakan supaya visi itu terwujud? Yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan melalui pembiasaan berdoa, beribadah, dan bersyukur. Sudah kita lakukan? Sudah.
sebagai umat beragama, umat itu 3 kali dalam sehari berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui tulisannya, umat Islamnya yaitu 5, dan umat yang lain disesuaikan dengan yang agama dan budaya masing-masing. Lanjut yang kedua, membentuk karakter yang berakhlak mulia, disiplin, jujur, peduli dan bertanggung jawab. Itu ya, sudah itu. Lanjut yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran mendalam, yaitu yang sekarang yang lebih terkenal dengan sebutan atau istilah deep learning, berpusat pada peserta didik berkarakter mindful, meaningful, joyful untuk menumbuhkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah secara kontekstual. Oke, berarti ini meaningful, joyful. Kalau mindful itu pembelajaran yang sadar, ya sadar. Berarti anak-anak diharapkan walaupun tanpa instruksi dari bapak guru, tanamkan pemahaman, belum datang sudah siap belajar, ya, menindaklanjuti dari merdeka belajar. Lanjut, meaningful yaitu bermakna. Apa yang didapat di dalam proses pembelajaran bisa nanti diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pembelajaran itu sebatas teori, itu bisa nanti untuk bekal hidup anak-anak. Sedangkan yang paling supaya anak itu betah belajar itu ada contoh. Bagaimana Bapak Ibu mampu untuk menumbuhkan, memotivasi anak-anak di dalam proses pembelajaran itu yang menyenangkan, menggembirakan. Berikanlah keleluasan pada siswa, kita hanya sebagai fasilitator. Oke, lanjut yang keempat, menjalin hubungan harmonis sesuai filosofi Trikitaka Rama. Lanjut sekarang. Nah, ini tadi yang kita bicarakan. Misi kita sudah buat, sudah kita bentuk, sudah kita sepakati. Indikator sudah ada. Nah, belum sekarang misinya sudah ada. Apa tujuan? Ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, dan ada tujuan jangka panjang. Ini ya. Nah, sesuai dengan apa yang kita canangkan, rencanakan, tujuan jangka pendek dalam satuan pendidikan kita yang pertama, dalam 1 tahun ajaran paling tidak 85% siswa sudah menerapkan 5S. Pertama, senyum. Yang kedua, sapa. Yang ketiga, yang keempat, sopan. Yang kelima, oke, bagus sekali. Berdoa, sudah. Setiap kelas mampu mencapai KKTP untuk semua mata pelajaran serta menunjukkan keterampilan berpikir kritis melalui pembelajaran kembali muncul mindful, meaningful, dan joyful. Yang kedua, dalam 1 tahun ajaran minimal 80% siswa aktif mengikuti kegiatan ekstra. Karena kita lihat ada yang diam-diam itu tidak ikut, ya enggak? Paling tidak 1 tahun ini harus itu. Tapi kalau yang anak-anak yang aktif bisa 2 ikut, ada bisa 3. Nah, itu harus kita telusuri, harus kita jajaki kenapa, alasan apa tidak ikut. Oke. Lanjut yang ketiga, dalam 1 tahun ajaran minimal 80% guru menerapkan teknologi menciptakan terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja.
Kalau kita lihat ini sudah kayak mencapai lebih 80% kayaknya. Ya teman-teman ya, karena menurut observasi seperti Sitiang, hampir sudah mencapai 88 mendekati 90%. Ibu bapak guru sudah menerapkan pembelajaran yang efektif dan menerapkan teknologi. Itu sudah tercapai, itu yang ketiga. Lanjut, yang keempat, dalam 1 tahun ajaran minimal 80% siswa menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan agama, budaya, suku dan status sosial. Sudah ya, tidak ada adanya bullying tentang perbedaan dari mana agama apa, tidak ada. Semua aman ya? Aman? Iya. Lanjut. Yang kelima, dalam 1 tahun ajaran minimal 80% siswa terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pemilahan sampah, serta sekolah melaksanakan minimal 3 kegiatan peduli lingkungan sebagai wujud pembentukan generasi yang aktif, kreatif, dan ramah lingkungan. Kita sudah melaksanakan itu sudah beberapa tahun, tetapi namanya anak-anak itu, tetapi walaupun ada yang tercecer, tetapi kita tidak henti-hentinya untuk memberikan arahan. Yang karena tugas kita memang mengarahkan dan membimbingkan anak-anak. Kalau kita tidak lakukan, berarti tugas kita tidak terlaksana. Nah itu tujuan jangka pendek. Lanjut, yang menengah sekarang, yaitu antara 2 sampai 3 tahun. Dalam 2 sampai 3 tahun, minimal 90% sudah menerapkan yang 1 tahun tadi. 1 tahun 80%, yang menengah 90%. Sama ya. Yang tadi 80% sekarang sudah mampu untuk 90%. Dalam 1 tahun sudah mampu 80%, jangka menengah 2 sampai 3 tahun minimal 90%. Sekarang yang jangka panjang, sudahkah terwujud? Diharapkan apa yang menjadi cita-cita kita itu bisa terwujud, mewujudkan peserta didik itu ya, yang berkarakter, berbudaya, berakhlak mulia dan bijaksana melalui kegiatan keagamaan dalam hidup sehari-hari. Ini sudah ruang lingkup, semua sudah jadi satu, 5S, berdoa dan lain sebagainya akan membentuk suatu karakter. Lanjut, yang kedua, mengembangkan kemampuan dasar peserta didik dan membaca, menulis dan berhitung serta berpikir kritis melalui pembelajaran berkesadaran, mindful, bermakna meaningful dan menggembirakan sungguh. Dan itu sudah yang lihat di dalam kelas, sudah beberapa guru sudah lebih 80% sudah melaksanakan hal itu yang lihat melalui supervisi. Lanjut, yang ketiga, mendorong keikutsertaan warga sekolah dalam berbagai lomba akademik dan non akademik, baik tingkat sekolah kecamatan, kota, provinsi, nasional hingga tingkat internasional. Itu yang menjadi kita. Kalau sekarang baru tingkat kecamatan, oke, siapa tahu yang tingkat menengahnya sudah kota. Lanjut, 3 tahunnya sudah provinsi. Jangka panjangnya bisa nasional maupun internal. Itu yang kita harapkan. Nah, kita dalam hal ini kita sudah bisa mengantarkan anak kita sudah ada tingkat provinsi di bidang non akademik, yaitu olahraga, sudah lolos beberapa. Itu berarti sudah, ya paling tidak sudah akan berjalan menuju ketercapaian daripada visi kita. Lanjut, 4, menumbuhkan sikap menghargai dan menghormati
keluarga, dan masyarakat yang berbeda agama, budaya, suku bangsa, dan status sosial. Ada masalah nggak? Ada. Nah ya, kita semua rukun nggak? Oh iya, baik yang agama Hindu, agama Islam, Katolik, Kristen, semua kita rukun ya. Lanjut. Membentuk yang kelima, membentuk generasi yang aktif dan kreatif dalam mengelola dan melestarikan lingkungan sekitar dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan. Membentuk generasi yang aktif dan kreatif mengelola dan melestarikan lingkungan. Nah ini nanti kita arahkan, kita akan menuju sekolah di Wiata. Itu akan mencari bibit-bibit anak-anak, ya, itu anak-anak baik yang bidang peduli lingkungan, bidang untuk mensosialisasikan tentang tidak ada atau bebas bullying, nah itu serta kesehatan, itu kan nanti kita akan bentuk itu kader-kader dari siswa-siswa kita akan menugaskan untuk bisa mensosialisasikan di antara teman-teman. Nah, sekarang sampun sekarang refleksi. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan non-stop tadi ya, itu tentang ya yang mempresentasikan visi misi dan termasuk sudah terwujudnya visi sekolah dan misi sekolah. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Ayo, apa yang dapatkan? Apa yang didapatkan setelah ya yang mengutarakan, yang menyampaikan tentang visi misi? Ayo, ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Setelah kita mengikuti semua kegiatan presentasi ini, mungkin saya akan merangkum sedikit untuk yang bisa saya dapatkan adalah tentang visi dan misi. Visi, apa visi dari sekolah kita, apa tujuan dari sekolah kita, baik yang secara jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dan mengenai misi apa sekolah kita sudah dijabarkan semuanya dan sudah jelas menurutnya. Terima kasih. Atau mungkin ada yang bisa menambahkan? Ayo. Apa budaya? Ya, terima sedikit supaya masing-masing kelompok mengeluarkan pendapat atau apa yang dirasakan setelah tahu setelah bagaimana. Jadi sedikit dari kelompok ya, di mana di sini setelah kita mengikuti dari awal sampai akhir, jadinya kita lebih paham, pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya arah dan tujuan sekolah sebagai pedoman bersama, di mana arah dan tujuan ini yang dijabarkan tadi adalah visi dan misi sekolah kita. Terima kasih. Dan tepuk tangan dulu dong supaya enggak. Mungkin Bapak ya dari tadi Bapak setelah Pak mendengarkan apa yang dia paparkan, kira-kira apa menurut Bapak ya? Aduh, bagaimana pendapat Bapak setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi tentang visi dan misi sekolah, terus terang dia sama sekali tidak pernah mendengarkan. Sekarang baru dia mendengarkan. Itu dari penjelasan Ibu. Berarti adalah bayangan bagi dia untuk melangkah ke depan sebagai guru yang baik, yang baik dan berhasil. Yang baik dan berhasil. Mudah-mudahan berhasil. Iya. Mungkin dari kelompoknya Bu Alif,
atas waktunya. Setelah Tiang mendengarkan paparan dari Ibu Kepala Sekolah, jadinya Tiang tahu apa itu misi dan apa itu visi. Karena selama ini yang Tiang tahu misi itu sudah terpampang, tetapi maknanya belum jelas. Karena apa? Karena dulu kita cuma menghafal. Dengan pemaparan yang Ibu berikan sudah ada gambaran sampai di mana misi kita, tujuan kita, serta langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan supaya tujuan dari sekolah ini tercapai dengan maksimal dan memberikan gambaran kepada yang selaku guru bagaimana kita bekerja sama supaya tujuan itu dapat tercapai. Cuma itu. Terima kasih Bu. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita semua. Oke. Benar sekali nih. Yang nanggung berarti ada yang Bapak Ibu ada perubahan pada diri itu ini. Pada dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan bermakna secara kontinu dan berkelanjutan. Terima kasih. Yang terakhir, demikianlah presentasi Tiang mengenai observasi kinerja kepala sekolah yang mengambil indikator visi misi sekolah atau satuan sekolah. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian ini baik yang disengaja maupun tidak sengaja ada yang tidak berkenan di hati, yang mohon maaf sebesar-besarnya.